Di peta dunia, terdapat sebuah pulau yang luasnya tidak sampai 2% dari wilayah daratan Tiongkok. Namun selama lebih dari 7 dekade, pulau kecil ini justru menjadi pusat salah satu sengketa politik dan keamanan paling rumit sekaligus berbahaya di muka bumi. Mengapa Cina menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya? Dan mengapa Taiwan justru memiliki pemerintahan sendiri yang berjalan selama puluhan tahun? Untuk menemukan jawabannya, kita harus menelusuri sejarah lebih dari 1 abad ke masa lalu. Taiwan adalah sebuah pulau yang terletak tepat di lepas pantai tenggara daratan Tiongkok. Selama berabad-abad lamanya, tanah ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai komunitas masyarakat asli. Seiring berjalannya waktu, datang gelombang demi gelombang pendatang dari daratan Tiongkok yang sebagian besar berasal dari provinsi Fujian dan Guangdong. Memasuki abad ke-17, kekuasaan di pulau ini berpindah tangan. Taiwan sempat dikuasai oleh Belanda, kemudian jatuh ke tangan penguasa yang setia kepada dinasti Ming, sebelum akhirnya masuk sepenuhnya ke dalam wilayah kekuasaan dinasti Qing. Selama masa pemerintahan Qing, Taiwan menjadi bagian dari kekaisaran, meskipun cara pengelolaan dan status wilayahnya mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan besar yang mengubah arah sejarah pulau ini terjadi setelah pecahnya Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan yang dialami oleh dinasti Qing memaksa mereka menandatangani perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Berdasarkan perjanjian inilah, seluruh wilayah Taiwan secara resmi diserahkan kepada kekuasaan Jepang. Selama kurang lebih 50 tahun ke depan, Jepang membangun berbagai fasilitas di sana, mulai dari infrastruktur, jalur kereta api, pelabuhan, sekolah, hingga sistem industri. Namun di satu sisi, pemerintahan kolonial ini juga menghadapi gelombang perlawanan yang datang dari sebagian penduduk asli setempat. Masa kekuasaan Jepang berakhir pada tahun 1945 bersamaan dengan kekalahan Jepang dan penyerahannya dalam Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Taiwan diserahkan kembali kepada pemerintahan Republik Tiongkok. Namun di saat yang sama, daratan Tiongkok sedang dilanda situasi yang jauh lebih rumit. Di tengah negeri yang baru saja terbebas dari penjajahan, meletus kembali perang saudara yang memperebutkan kendali atas masa depan negara. Dua kekuatan besar saling berhadapan. Di satu sisi berdiri Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Di sisi lain, terdapat Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong. Sebenarnya, persaingan ini sudah berlangsung sejak dekade 1920-an. Mereka sempat menghentikan pertikaian untuk bekerja sama menghadapi invasi Jepang. Namun begitu Perang Dunia berakhir, senjata kembali diarahkan ke sesama saudara sebangsa. Pada tahun 1946, Perang Saudara meletus kembali dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat. Setelah beberapa tahun pertempuran yang menelan banyak korban, pasukan di bawah pimpinan komunis perlahan namun pasti memperoleh keunggulan. Satu demi satu kota besar di daratan berhasil mereka kuasai. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1949. Di kota Beijing, Mao Zedong secara resmi memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah modern benua Asia. Sementara itu, pihak yang kalah yaitu Chiang Kai-shek membawa serta ratusan ribu tentara, pejabat pemerintahan, cendekiawan dan warga sipil lainnya menyeberang mundur menuju Pulau Taiwan. Di sana, pemerintahan Republik Tiongkok tetap dipertahankan keberadaannya dengan menjadikan kota Taipei sebagai ibu kota dan pusat kekuasaannya. Sejak saat itulah tercipta kondisi unik. Dua pemerintahan yang berbeda berdiri, namun keduanya sama-sama mengaku sebagai satu-satunya pemerintah yang sah bagi seluruh bangsa dan wilayah Tiongkok. Pemerintah di Beijing menguasai daratan yang luas, sedangkan pemerintah di Taipei menguasai Pulau Taiwan serta beberapa gugusan pulau kecil di sekitarnya. Kondisi inilah yang menjadi akar dasar sengketa politik yang belum menemukan jalan keluar hingga hari ini. Setelah tahun 1949, hubungan antara kedua pihak berada dalam ketegangan yang sangat tinggi. Pemerintah di Beijing menyatakan dengan tegas bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok yang pada akhirnya harus bersatu kembali dengan daratan. Di sisi lain, pemerintahan yang berpusat di Taiwan terus menjalankan roda pemerintahan sendiri. Selat yang memisahkan kedua daratan berubah menjadi garis batas yang dijaga dengan ketat. Di tengah suasana perang dingin yang melanda dunia, kawasan ini pun menarik perhatian negara-negara besar,
terutama Amerika Serikat. Apa yang pada awalnya merupakan perselisihan saudara dalam satu bangsa, perlahan berkembang menjadi isu internasional yang melibatkan kepentingan geopolitik yang jauh lebih luas. Hingga akhir dekade 1940-an, dunia menyaksikan terbentuknya dua pemerintahan yang lahir dari satu sejarah yang sama. Satu memerintah dari Beijing, yang lain berpusat di Taipei. Keduanya memiliki akar sejarah yang saling berkaitan, namun sejak saat itu menempuh jalan politik yang terpisah. Perbedaan inilah yang menjadi fondasi hubungan Cina dan Taiwan hingga masa kini. Namun, ketegangan tidak berhenti pada sekadar perpisahan. Memasuki dekade 1950-an, Selat Taiwan nyaris berubah menjadi medan pertempuran Selat Taiwan. Pergeseran yang sangat besar terjadi pada tahun 1950 ketika Perang Korea pecah. Amerika Serikat merasa cemas bahwa api konflik di Asia Timur akan terus meluas dan menyebar ke wilayah lain. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Amerika mengirim armada ke-7 Angkatan Laut untuk berpatroli di perairan Selat Taiwan. Secara resmi, langkah ini dilakukan guna menjaga kestabilan kawasan serta mencegah terjadinya bentrokan baru antara daratan Tiongkok dan Taiwan. Namun, tindakan ini sekaligus memperkuat posisi pertahanan Taiwan dan mengubah keseimbangan kekuatan militer yang sebelumnya sudah terbentuk. Beberapa tahun berlalu, ketegangan kembali meningkat tajam. Pada tahun 1954, pasukan dari daratan mulai melancarkan serangan tembakan artileri secara besar-besaran ke pulau-pulau terdekat yang dikuasai Taiwan. Sasaran utama jatuh pada wilayah Kinmen, yang juga dikenal sebagai Quemoy, serta gugusan kepulauan Matsu. Pulau-pulau ini memiliki nilai yang sangat strategis karena letaknya hanya berjarak sangat dekat dari pantai daratan. Pemerintah Taiwan bertekad mempertahankan wilayah tersebut, sementara Amerika Serikat menegaskan dukungannya bagi pertahanan Taiwan melalui perjanjian pertahanan bersama yang disepakati. Selama berbulan-bulan, dunia menahan napas khawatir bahwa konflik ini akan berkembang menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan dunia. Namun pada akhirnya, ketegangan perlahan mereda tanpa terjadinya serangan invasi besar-besaran. 4 tahun kemudian, ketegangan kembali meledak, bahkan kali ini jauh lebih dahsyat. Pada tahun 1958, gelombang tembakan artileri yang jauh lebih intensif menghujani wilayah Kinmen dan Matsu. Ribuan peluru meriam dilepaskan setiap harinya. Meski terdesak, pasukan Taiwan tetap bertahan di posisi pertahanan mereka. Sementara itu, Amerika Serikat turut membantu dengan mengawal pengiriman pasokan logistik agar ketahanan pasukan di pulau-pulau tersebut tetap terjaga. Peristiwa ini kembali memicu kekhawatiran dunia akan pecahnya perang terbuka. Namun seiring berjalannya waktu, intensitas tembakan pun perlahan menurun dan situasi kembali mereda. Setelah melewati 2 masa krisis besar tersebut, kedua pihak semakin memperkuat kemampuan pertahanan masing-masing. Di daratan, pemerintah Beijing terus membangun dan memodernisasi kekuatan militernya. Di sisi lain, pertahanan Taiwan diperkokoh dengan dukungan persenjataan canggih serta pelatihan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Selat Taiwan berubah menjadi salah satu kawasan dengan tingkat ketegangan militer tertinggi di seluruh dunia. Memasuki dekade 1970-an, peta hubungan internasional kembali mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Pada tahun 1971,
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pemerintahan di Beijing sebagai wakil sah Tiongkok di organisasi dunia tersebut, menggantikan kedudukan Republik Tiongkok yang berpusat di Taiwan. Setahun kemudian, kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Beijing menjadi titik balik yang sangat penting dalam membaiknya hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Meski demikian, Amerika Serikat tetap memelihara hubungan yang cukup erat dengan Taiwan, yang diatur dalam kebijakan serta peraturan dalam negerinya sendiri, termasuk kerjasama di berbagai bidang. Di tengah perubahan hubungan diplomatik dunia, kehidupan di kedua sisi Selat Taiwan pun semakin berjalan ke arah yang berbeda. Daratan Tiongkok berkembang di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Sementara itu, Taiwan menempuh jalur politik dan ekonomi yang berbeda, bahkan pada akhir abad ke-20 berhasil melaksanakan perubahan besar menuju sistem demokrasi. Perbedaan arah pembangunan ini membuat hubungan antara kedua pihak menjadi semakin rumit. Mereka memang tumbuh dari akar sejarah yang sama, namun selama puluhan tahun hidup di bawah sistem pemerintahan, tatanan ekonomi, serta pandangan politik yang saling berbeda. Hingga masa berakhirnya Perang Dingin, perselisihan antara Cina dan Taiwan belum pernah berkembang menjadi perang terbuka yang besar. Namun, di sisi lain, ketegangan itu pun tak pernah benar-benar hilang begitu saja. Selat Taiwan tetap menjadi salah satu titik paling peka dan penuh risiko di peta dunia. Namun, ketika dunia memasuki era globalisasi, muncul pertanyaan yang tak terduga. Bagaimana mungkin dua pihak yang masih saling berselisih secara politik justru membangun hubungan ekonomi yang sangat erat? Mengapa begitu banyak perusahaan dari Taiwan memilih menanamkan modalnya di daratan Tiongkok? Dan bagaimana hubungan perdagangan mereka bisa tumbuh begitu pesat, padahal perbedaan pandangan mengenai kedaulatan belum menemukan titik temu? Selama puluhan tahun, perairan Selat Taiwan dipenuhi bayang-bayang kapal perang dan bergema dentuman artileri. Namun, memasuki akhir abad ke-20, sebuah perubahan besar mulai mengubah wajah kawasan ini. Bukan lagi peluru yang melintas dari satu sisi ke sisi lain, melainkan kapal-kapal dagang, aliran investasi, serta miliaran dolar nilai perdagangan. Apakah ini tanda bahwa konflik yang sudah berlangsung lama akhirnya berakhir? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari sekadar itu. Setelah wafatnya Mao Zedong pada tahun 1976, Tiongkok memasuki babakan sejarah yang benar-benar baru. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, pemerintah meluncurkan langkah besar berupa reformasi ekonomi dan mulai membuka pintu bagi masuknya investasi dari luar negeri. Kawasan-kawasan industri baru dibangun di berbagai wilayah. Perusahaan asing mulai berdatangan untuk menanamkan modal. Pertumbuhan ekonomi melesat dengan kecepatan yang mengagumkan. Perubahan besar ini perlahan namun pasti mengubah wajah Tiongkok, menjadikannya salah satu pusat industri dan manufaktur terbesar di seluruh dunia. Sementara itu, di seberang selat, Taiwan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berkembangnya industri teknologi, elektronik, serta sektor ekspor menjadikan pulau ini salah satu kekuatan ekonomi paling maju di kawasan Asia. Namun, perubahan tak hanya terjadi di bidang ekonomi. Taiwan juga menyelesaikan sebuah proses penting dalam kehidupan berbangsa. Sejak akhir dekade 1980-an hingga memasuki tahun 1990-an, gelombang demokratisasi menyapu negeri itu. Berbagai pembatasan politik yang berlaku selama bertahun-tahun perlahan dilonggarkan. Pemilihan umum yang lebih terbuka mulai diselenggarakan, dan masyarakat memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Perubahan ini menjadikan identitas politik Taiwan semakin berbeda jalurnya dengan daratan Tiongkok. Meskipun hubungan politik masih dipenuhi kerumitan dan perbedaan, hubungan ekonomi justru berkembang pesat bagai mata air yang tak tertahan. Banyak perusahaan-perusahaan dari Taiwan mulai melangkah masuk dan mendirikan pabrik di daratan Tiongkok. Biaya produksi yang lebih terjangkau serta luasnya pasar yang menjanjikan menjadi daya tarik yang sangat kuat. Dalam waktu beberapa dekade saja, nilai perdagangan yang melintasi Selat Taiwan meningkat tajam hingga mencapai angka yang luar biasa besar. Ribuan perusahaan asal Taiwan kini beroperasi di berbagai kota di daratan. Sebaliknya, banyak produk yang dirancang dan dikembangkan di Taiwan kemudian diproduksi di Tiongkok sebelum akhirnya dikirim ke pasar dunia. Hubungan ini menciptakan ketergantungan satu sama lain yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Namun, di balik kerjasama yang kian erat itu, perbedaan pandangan mengenai status Taiwan tetap menjadi isu utama yang belum terselesaikan. Pemerintah di Beijing menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah tersebut.
Beijing menyatakan lebih mengutamakan upaya penyatuan secara damai, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan cara lain sesuai kebijakannya sendiri jika dianggap perlu. Di sisi lain, di dalam masyarakat Taiwan sendiri terdapat berbagai pandangan yang beragam. Sebagian menginginkan hubungan yang semakin erat dengan daratan. Sebagian besar lainnya memilih untuk mempertahankan keadaan sebagaimana adanya saat ini. Tak sedikit pula yang mendorong penguatan identitas Taiwan yang berdiri sendiri. Perbedaan pandangan inilah yang terus mewarnai dinamika politik serta hasil pemilu yang berlangsung di Taiwan dari waktu ke waktu. Kenyataan bahwa ekonomi yang saling terkait belum tentu menghilangkan ketegangan terbukti pada pertengahan tahun 1990-an. Saat itu terjadi krisis besar yang mengguncang kawasan. Tiongkok melakukan serangkaian uji coba rudal serta latihan militer berskala besar di perairan sekitar Taiwan. Amerika Serikat merespons langkah ini dengan mengirim kelompok tempur kapal induk ke kawasan guna menjaga stabilitas. Suasana menjadi sangat tegang, meski pada akhirnya tidak meluas menjadi perang terbuka. Peristiwa ini menjadi pengingat yang nyata, betapapun eratnya hubungan dagang, risiko ketegangan militer tetap ada dan bisa muncul sewaktu-waktu. Memasuki abad ke-21, peran Taiwan semakin menguat di mata dunia melalui industri teknologi tinggi. Taiwan kini menjadi salah satu pusat terpenting dalam rantai pasokan semikonduktor dunia. Perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, atau yang lebih dikenal sebagai TSMC, memproduksi chip yang menjadi otak dari hampir semua perangkat modern, mulai dari telepon pintar, komputer, hingga kendaraan bermotor. Peran yang sangat strategis ini membuat kestabilan di kawasan Selat Taiwan menjadi sangat penting bagi seluruh dunia. Gangguan sekecil apapun terhadap aliran pasokan ini berpotensi berdampak luas pada berbagai sektor industri di banyak negara. Saat ini, hubungan Cina dan Taiwan bisa digambarkan sebagai sebuah hubungan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, keterkaitan ekonomi begitu kuat dan saling menguntungkan. Namun di sisi lain, perbedaan pandangan politik, latihan militer, serta persaingan di kancah diplomatik masih terus menjadi sumber ketegangan yang tak kunjung padam. Itulah sebabnya Selat Taiwan tetap menjadi salah satu wilayah yang paling diawasi dan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir, hubungan kedua pihak menunjukkan sebuah fenomena yang unik. Mereka terhubung erat oleh perdagangan dan investasi. Namun, di saat yang sama, jurang perbedaan pandangan mengenai masa depan mereka belum terjembatani. Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar. Mengapa isu ini masih menjadi perhatian negara-negara di berbagai benua? Bagaimana peran Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya? Dan mengapa setiap perubahan kecil di kawasan ini dapat mengguncang kestabilan ekonomi maupun keamanan di berbagai penjuru dunia? Lebar Selat Taiwan hanya sekitar 130 km pada titik tersempitnya. Di peta dunia, ia mungkin tampak seperti perairan biasa yang memisahkan dua daratan. Namun di balik permukaan airnya yang tenang, terselubung kepentingan politik, ekonomi, militer, hingga teknologi yang begitu besar. Setiap peristiwa yang terjadi di tepian selat ini bergetar hingga ke penjuru dunia lain. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menegaskan posisinya bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, berdasarkan prinsip satu Tiongkok versi Beijing. Tujuan utama yang dinyatakan adalah tercapainya penyatuan kembali secara damai. Namun di saat yang sama, Beijing juga menegaskan bahwa mereka tidak mengesampingkan penggunaan cara lain dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercantum dalam kebijakan resmi negara. Oleh karena itu, setiap langkah yang dianggap mengarah pada pemisahan permanen Taiwan senantiasa mendapat tanggapan yang tegas. Di seberang selat, pemerintahan di Taiwan lahir dari sistem pemilihan umum yang demokratis. Pulau ini memiliki pemerintah sendiri, parlemen, angkatan bersenjata, sistem hukum, mata uang, serta kebijakan ekonomi yang berdiri sendiri. Namun di tengah masyarakatnya, pandangan mengenai masa depan hubungan dengan daratan tidaklah seragam. Sebagian besar mendukung pemeliharaan status quo, yaitu menjaga keadaan yang ada saat ini. Sebagian lain menginginkan hubungan yang semakin erat dengan Beijing. Sebagian lainnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai jati diri dan masa depan politik bangsa mereka. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian yang mewarnai dinamika politik dalam negeri Taiwan. Hubungan Amerika Serikat dengan kedua pihak berjalan dengan pola yang unik dan rumit. Secara diplomatik resmi, Washington mengakui pemerintahan di Beijing sebagai pemerintah Tiongkok.
Namun, di saat yang sama, Amerika Serikat tetap memelihara hubungan yang erat dan mendalam dengan Taiwan yang diatur dalam kebijakan serta undang-undang dalam negerinya. Amerika Serikat juga terus memasok perlengkapan pertahanan kepada Taiwan dan senantiasa menyatakan pentingnya setiap perselisihan diselesaikan melalui cara yang damai. Karena itulah, setiap kali ketegangan di selat meningkat, dunia selalu menoleh ke arah Washington. Ada 3 alasan utama yang membuat isu ini bukan sekadar urusan dua pihak saja. Pertama adalah ekonomi. Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting bagi perdagangan dunia. Ribuan kapal melintas di sini setiap tahunnya. Gangguan sekecil apapun dapat mengganggu jalur pasokan barang ke seluruh penjuru dunia. Kedua adalah teknologi. Taiwan kini menjadi pusat jantung industri semikonduktor dunia. Perusahaan seperti TSMC memproduksi chip yang menjadi otak dari hampir segala sesuatu yang kita gunakan, mulai dari ponsel, komputer, kendaraan, alat kesehatan, hingga pusat data kecerdasan buatan. Jika produksi ini terganggu, roda industri di seluruh dunia akan melambat. Ketiga adalah keamanan. Ketegangan di sini berpotensi mengubah peta kekuatan di Asia Timur dan memengaruhi hubungan antara negara-negara besar. Itulah sebabnya banyak negara menyerukan agar segala perbedaan senantiasa diselesaikan dengan jalan damai. Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan dunia kembali tertuju ke kawasan ini. Terjadi peningkatan latihan militer, patroli angkatan laut, serta aktivitas pesawat udara di sekitar selat. Namun di balik itu semua, hubungan ekonomi serta pertemuan antar warga kedua pihak tetap berjalan dalam berbagai bentuk. Ini membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sekadar tentang pertikaian, melainkan sebuah jalinan yang sangat kompleks. Pertanyaan inilah yang paling sering ditanyakan. Jawabannya adalah tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Hubungan antar negara dipengaruhi oleh begitu banyak hal, kebijakan pemimpin, kondisi ekonomi, keadaan politik dalam negeri, hingga jalannya diplomasi. Yang nyata adalah, meskipun pernah melewati masa-masa sangat tegang, kedua pihak belum pernah berperang secara terbuka sejak tahun 1949. Dan hingga saat ini, banyak negara serta lembaga internasional terus berupaya mendorong agar segala perselisihan tetap diselesaikan melalui dialog. Kisah hubungan Cina dan Taiwan mengajarkan kita satu hal penting. Sebuah peristiwa sejarah dapat membentuk jalan hidup dua wilayah selama beberapa generasi. Perang saudara yang berakhir puluhan tahun silam masih mewarnai peta politik benua Asia hingga hari ini. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa hubungan tidak berjalan lurus ke satu arah saja. Ada masa saling bermusuhan, ada masa bekerja sama membangun ekonomi, dan ada masa ketika dialog lebih diutamakan daripada kekuatan senjata. Oleh karena itu, memahami isu ini membutuhkan pandangan yang luas, melihat dari berbagai sisi sejarah, politik, ekonomi, serta kepentingan berbagai pihak. Selat Taiwan bukan sekadar batas air di peta. Ia adalah cerminan dari sebuah sejarah yang belum selesai sepenuhnya. Selama lebih dari 7 dekade, dua pemerintahan yang lahir dari satu akar tumbuh dengan jalan yang berbeda, namun tak pernah sepenuhnya melepaskan ikatan masa lalu. Apa yang akan terjadi di masa depan masih menjadi pertanyaan terbuka bagi kita semua. Namun, satu hal yang pasti, setiap perubahan di kawasan ini akan terus menjadi perhatian dunia, karena dampaknya akan menjangkau jauh melampaui perairan di antara keduanya. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami akar sejarah dan kerumitan hubungan Cina-Taiwan secara lebih utuh dan seimbang. Terima kasih telah menyempatkan waktu mengikuti seri dokumenter ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa berikan like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah, geopolitik, dan berbagai penjelasan menarik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.